three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, setelah kemarin pertandingan yang bikin sport jantung ya, Arsenal 2-3 melawan Spurs, ya akhir ini kita lakukan review ya dari pertandingan kemarin. Dan teman-teman, sebelum saya mulai, channel saya adalah fans channel Arsenal. Kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau mungkin suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ke tanggalnya belum saya ganti, sebentar saya ganti tanggalnya. Oke, lanjut teman-teman. Ya, untuk kemarin pertandingan, menurut saya pertandingan yang cukup mendebarkan ya. Kenapa? Karena kita dalam 90 menit memang tidak menguasai bola ya, tidak menguasai pertandingan. Dan banyak sekali serangan-serangan Spurs, dan yang terakhir itu bisa berhasil, kita sudah unggul 3-0, berhasil mereka dekati menjadi 2-3. Jadi sekitar berapa, 15-20 menit terakhir itu adalah masa-masa yang sangat mendebarkan ya untuk Arsenal menjaga keunggulan 3 gol yang sudah hilang menjadi keunggulan hanya 1 gol gitu. Jadi itu ya pertandingannya sangat mendebarkan. Dan ya kita bisa lihat ini ya di field tiltnya ya, di momentum, bahwa memang kita tidak menguasai pertandingan. Ini lebih banyak Spurs yang menguasai pertandingan, dan ini juga dikonfirmasi dengan ball possession 62% dikuasai oleh Spurs dan Arsenal hanya 38% ya. Jadi ya memang ini bola lebih banyak dikuasai Spurs dan lebih banyak mereka melakukan penyerangan ke arah gawang Arsenal ya. Dan kita bisa lihat 2 dari 3 gol ini berasal dari momentum. Justru ini momentumnya adalah momentum penyerangan Spurs, bukan momentum penyerangan Arsenal gitu ya. Yang di sini ini dari tendangan pojok, di sini counter attack Arsenal, dan ini tendangan pojok juga, tendangan sudut juga gitu. Jadi ya ini kali ini memang Arsenal sekali lagi ya membiarkan penguasaan bola ada di tangan lawan. Jadi kita sekali lagi bermain transisi kali ini. Kenapa? Karena manggilnya siapa ya? Atau kayaknya Ange Postecoglou ini lebih dia juga salah satu manajer dengan tipe possession, jadi juga ingin menguasai bola gitu ya. Jadi sepertinya Arteta kali ini membiarkan penguasaan bola ada di tangan Spurs, di mana Arsenal lebih bermain transisi, bertahan, dan serangan balik gitu ya. Kali ini kita yang main low block gitu, tapi nggak terlalu kelihatan low block banget ya. Kenapa? Karena banyak juga kita counter attacknya itu bikin jantungan juga. Saya yakin pasti bikin jantungan juga bagi para penggemar Spurs gitu ya. Untuk tadi ya saya bilang ini bahwa 2 dari 3 gol kita ini adalah berasal dari tendangan sudut. Nah, di sini saya yang mau tunjukkan ini adalah peran dari Ben White ya. Jadi Ben White ini punya peran yang sangat penting pada saat tendangan pojok Arsenal, dan menurut saya ini banyak sekali orang yang tidak memperhatikan gitu kan. Jadi peran Ben White ini selain dia jadi wingback Arsenal, pada saat tendangan pojok tugas dia ini adalah mengganggu kiper. Dan ini sudah berjalan sejak awal musim. Jadi kalau teman-teman lihat peran Ben White ya pada saat tendangan pojok, selalu perhatikan Ben White ini adalah dia selalu ada di dekat kiper ya. Ini seperti gambar pertama ya, ada di dekat kiper, dan dia selalu ganggu kiper, ganggu pandangan, ganggu pergerakan gitu ya. Tapi tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena kalau dia hanya mengganggu kiper, dia bisa kena kartu ya. Apa yang dia lakukan adalah dia mengganggu kiper pada saat persiapan tendangan pojok ya. Jadi pada saat persiapan tendangan pojok, pemain bersiap-siap ya,
dia mengganggu posisi kiper ya, dengan menjaga badannya si kiper dengan badan dia. eh, tapi dia nggak pakai tangan dia selalu di arah depan, jadi nggak megangin ke belakang gini, dia tangannya selalu lebih ke depan gini ya. Dan ketika kiper itu mulai terganggu dan bola ditendang, dia lalu berpindah berpindah posisi gitu kan. Nah, seperti ini di sini kita lihat tendangan ini, gol pertama tendangan itu dari sebelah kiri ya. Jadi tendangan pojoknya dari sebelah kiri. Ben ini mengganggu pandangan dia nih. Dia ada di sebelah kiri gawang juga, di sebelah kiri kiper ya. Mengganggu pandangan, mengganggu posisi sebelah kiri, tapi ketika bola sudah ditendang, dia maju membiarkan kiper bisa bergerak. Tapi pada saat dia membiarkan kiper bergerak, sudah telat ya. Ini posisi sudah telat. Nah, ini kebetulan yang header adalah Højbjerg, jadi rekan setimnya sendiri dari Vicario. Jadi ya ini own goal ya. Tapi teman-teman, bahwa di sini ketika Ben White bergerak maju, kiper sudah bisa bergerak bebas, dia sudah telat. Jadi bola sudah sulit diantisipasi. Ya, sudah sulit diantisipasi. Kenapa? Karena perhatian kiper sudah ke arah Ben White. Dia takut, ngapain Ben White yang tadinya ngejagain gue tiba-tiba maju gitu ya. Dia pikir bola akan ke arah Ben White gitu ya. Dan ini yang terjadi pada saat Chelsea juga, golnya pertama Ben White. Ya, golnya pertama Ben White, dia juga lakukan hal yang sama ya pada saat pertandingan Chelsea. Dia ganggu kiper, tiba-tiba dia yang maju, dan kebetulan dia yang dapat bola dan dia yang tendang. Nah, itu sama, jadi perannya ganggu kiper. Ini gol kedua, kali ini tendangan pojok dari sisi sebelah kanan. Kita lihat Ben White sekali lagi ada di depan kiper di sebelah kanannya ya, menutupi pandangan tendangan pojok gitu ya. Dan sekali lagi pada saat tendangan pojok sudah dilakukan, Ben White pindah gerakan dia berpindah, dia maju membiarkan kiper bisa bergerak bebas pada saat bola sudah ditendang. Dan kali ini dari Kai Havertz yang berhasil mendapatkan bola ya. Ini sangat penting, pergerakan dia ini sangat penting. Kenapa? Pergerakan Ben White ini sangat penting karena pada saat bola sudah ditendang, dia tidak boleh menghalangi gerakan kiper. Karena kalau dia menghalangi gerakan kiper pada saat bola sudah dalam kondisi bermain, itu adalah pelanggaran yang bisa kena kartu. Jadi ini Ben White ini perannya sangat penting dalam strategi tendangan pojok Arsenal ini, karena dia ini tahu batas tipis untuk mengganggu kiper tapi nggak sampai dikasih kartu gitu. Jadi di sini menurut saya hebatnya Ben White dan hebatnya strategi dari Nicolas Hofer ya untuk melakukan bola mati dari tendangan pojok ini. Strateginya ini seperti itu gitu. Jadi untuk Ben White ini tugasnya adalah untuk menutupi kiper gitu. Dan akhirnya di babak kedua Spurs baru sadar, akhirnya mereka menjagain Ben White supaya nggak deket-deket kiper gitu ya. Jadi itulah makanya sesuatu yang menurut saya ini peran Ben White bukan hanya dari sisi pertahanannya dia sebagai wingback Arsenal ya, sebagai fullback Arsenal yang bisa dia lalu menjadi pemain bertahan, lalu menjadi inverted untuk menjadi midfield, bisa juga dia melakukan overlap. Di sini kita juga melihat Ben White melakukan beberapa kali overlap ya. Dan pada saat bola mati, terutama tendangan pojok, inilah tugas terpenting Ben White, mengganggu kiper. Teman-teman kalau tendangan pojok Arsenal, perhatikan pergerakan Ben White ya. Di situ dia selalu bikin kiper stres gitu. Jadi itu tugasnya dia ya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Dan satu lagi saya mau ngomong itu adalah Kai Havertz ya. Kai Havertz salah. Kai Havertz, di mana dia di sini juga satu gol tadi ya, tadi dari tendangan pojok, dan
satu lagi assist kepada Saka ya. Assist kepada Saka itu juga assist yang sangat keren. Dia dari kiri sebelah sini ke kanan sebelah sini Saka, dan Saka lalu dengan pintar menggocek dua ini ya, Van de Ven dan Romero untuk bisa mencetak gol. Nah, sekarang saya mau ngomong dari sisi golnya Spurs ya. Golnya Spurs itu menurut saya memang yang pertama itu ya bisa dibilang blendernya Raya ya. Kenapa? Karena tapi juga bukan hanya blunder Raya, menurut saya ini adalah kehebatan si Romero ya. Ketika Raya mau menendang tendangan gawang, tiba-tiba Romero ini dari belakang ini tiba-tiba udah sampai di posisi sebelah sini gitu. Jadi ketika Raya menendang, menurut saya dia juga kaget gitu kan, karena di depannya dia tuh ada satu pemain Spurs juga. Menurut saya ada juga bahwa si Raya ini ketutupan ya. Jadi bukan murni blunder dia, tapi bahwa dia ada ketutupan pemain Spurs ketika dia menendang, dan kaget Romero tiba-tiba udah ada posisinya sejauh itu di depan gitu kan, yang dengan tenang Romero menggocek bola, menguasai bola, lalu menendang bola ke arah gawang gitu. Jadi kemarin Romero itu saya lihat paling nggak ada 4 atau 5 percobaan ke arah gawang. Di babak pertama dia punya 3 header yang sangat luar biasa, tapi antara melenceng atau kena tiang. Jadi itu yang kalau menurut saya mungkin kalau dia agak lebih tenang bisa jadi gol juga sih. Sebenarnya berbahaya sekali tuh headernya Romero di babak pertama. Sayangnya yaitu antara melenceng atau kena tiang. Bukan sayangnya, untungnya, karena bagi kita ya Arsenal untungnya melenceng atau kena tiang. Lalu di babak kedua akhirnya dia bisa mencetak gol gitu ya. Untuk penaltinya Son menurut saya itu memang layak penalti ya. Declan Rice mencoba membuang bola tapi ya telat dan kena selangkangannya, kalau nggak salah si Kulusevski ya. Jadi dia tendangannya kena selangkangannya Kulusevski. Jadi ya kalau dari saya itu memang pantas penalti, dan David Raya berhasil apa ya namanya, sebenarnya pada saat penalti dia berhasil menebak arah, tapi sayangnya menurut saya lompatnya agak telat karena sama Son itu coba digocek dulu bolanya ya, dengan kayak tendangan pura-pura, abis itu baru tendangan sebenarnya, sehingga Raya lompatannya terlambat untuk lompatan ke arah ya sebenarnya udah benar dia ke arah kanan ya, udah benar ke arah kanan, tapi karena tadi gocekannya Son dia lompatnya terlambat sehingga tidak sempat mencapai bola gitu ya. Ya untuk dari review pertandingan menurut saya ya ini juga mental ya, mentalitas Arsenal, karena sudah unggul 3-0 lalu menjadi 2-3 itu pasti ada perasaan ragu, ada perasaan takut dari para pemain ya. Itu pasti sesuatu yang sangat manusiawi untuk mereka merasa ketakutan pada saat-saat seperti itu. Dan untuk menjaga keunggulan 3 gol yang tiba-tiba tipis jadi 2-3 itu perlu mentalitas yang kuat, dan kemarin Arsenal menunjukkan mentalitas itu bahwa mereka bisa menjaga 3-0 menjadi 2-3 lalu menjaga agar tetap 2-3 ya. Itu di menit, berarti udah di menit-menit akhir gitu kan, karena golnya Son sendiri kan di menit ke berapa itu 80, penaltinya tuh di menit ke 85 ya, 87. Jadi sekitar 10 menitan terakhir lah, 10 menitan terakhir itu Spurs lagi semangat-semangatnya untuk mengejar ketertinggalan, untuk bisa mendapatkan minimal 1 poin gitu kan, untuk mencoba mencari seri gitu. Lagi semangat-semangatnya, dan Arsenal ini harus menjaga agar semangat itu tidak bisa berubah lagi menjadi gol ketiga gitu.
Apalagi Spurs juga punya motivasi yang sangat kuat, yaitu untuk mencapai 4 besar agar bisa lolos Champions League. Dan ya, juga ini North London Derby gitu ya, jadi mereka juga punya kebanggaan nggak untuk tidak kalah gitu ya. Jadi memang kemarin ya 10 menit terakhir itu memang sangat mendebarkan lah. Ya, jadi saya harap teman-teman juga hari ini sehat-sehat semua ya. Sport jantungnya udah beres, udah tenang. Ya, itu aja sih untuk review pertandingan kali ini. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga kemarin yang sudah nemenin saya ya nonton pertandingan sampai selesai, yang udah udah chatting-chatting juga gitu. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman yang sekali lagi fans Arsenal atau suka dengan konten-konten bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan kalau teman-teman mungkin punya momen-momen sendiri yang menurut teman-teman memorable terhadap pertandingan kemarin, boleh yuk tulis di kolom komentar. Itu aja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.